Loh. Timnas U-Strip 17 Indonesia ternyata diam-diam bikin sejarah di Piala Asia U-Strip 17 2025. Dari ngebantai Yaman sampai ngalahin Korea Selatan, serius, Korea Selatan, bro. Dan yang paling gokil, tiket ke Piala Dunia U-Strip 17 udah dikantongin. Tapi, ada satu hal penting yang belum kelar. Siapa sangka lawan terakhir mereka, Afghanistan, ternyata bisa jadi batu loncatan buat sesuatu yang lebih gede lagi. Emangnya apa? Dan kenapa Coach Nova masih ngebet banget main serius padahal udah pasti lolos? Gas terus sampai akhir video karena jawabannya bakal bikin lo tercengang. Wulah. Sedah. Ada berita dari Korea nih, KFA baru menunjuk wakil presidennya nih. Dulu saling sikut di pinggir lapangan, sekarang malah duduk bareng di meja yang sama. Gak nyangka banget dua pelatih yang sempat jadi musuh bebuyutan di Asia Tenggara, sekarang kompak kerja bareng di Korea. Ada apa nih dibalik perubahan mendadak ini? Beneran damai atau cuma pencitraan? Dan siapakah dua pelatih yang ditunjuk itu? Yuk, simak beritanya guys. Dari gang sempit di Bekasi lahirlah anak muda yang sekarang jadi mimpi buruk bagi bek-bek Asia. Siapa sangka si bocah 16 tahun ini nyetak gol roket dari luar kotak penalti dan bikin netizen heboh. Kenalan yuk sama wonderkid timnas yang digadang-gadang bakal jadi superstar timnas. Siapakah dia? Tonton terus beritanya. Loh, katanya batal? Tapi kenapa FIFA tetap datang ke Bali buat ngecek stadion? Jangan-jangan ada rencana rahasia nih yang belum kita tahu? Ada apa sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Simak ya guys. Afghanistan U-Strip 17 menangis kena bom kejutan dari timnas Indonesia U-Strip 17. Simak terus jawabannya bikin lo kalian semua makin bangga jadi orang Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola. Yuk, Sobat Bola! Kali ini kita bakal ngebahas perjalanan epic timnas U-Strip 17 Indonesia di Piala Asia U-Strip 17 2025. Dari persiapan matang perjuangan di fase grup hingga persiapan menuju perempat final dan tiket ke Piala Dunia U-Strip 17 2025. Siap-siap buat dengerin cerita seru dari Garuda Muda kita. Persiapan matang menuju Piala Asia U-Strip 17 2025. Sebelum terjun ke ajang Piala Asia U-Strip 17 2025, Timnas U-Strip 17 Indonesia menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC intensif di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama TC mereka menggelar 3 laga uji coba melawan tim kuat. Cina U-Strip 17, Garuda Muda berhasil menang tipis 1-0. Uni Emirat Arab U-Strip 17, pertandingan berakhir imbang 2-2. Australia U-Strip 17 menghadapi lawan tangguh, Indonesia menunjukkan performa solid meski hasil akhir kurang memuaskan. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim sebelum berlaga di Piala Asia U-Strip 17 2025. Coach Nova Arianto menekankan pentingnya pengalaman internasional bagi para pemain muda ini. Perjalanan di fase grup Piala Asia U-Strip 17 2025. Timnas U-Strip 17 Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Perjalanan mereka di fase grup penuh dengan tantangan dan momen-momen menegangkan. Laga perdana Indonesia versus Korea Selatan. Pada 4 April 2025, Garuda Muda menghadapi tantangan berat melawan Korea Selatan. Dengan determinasi tinggi, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol sematawayang dari Evandra Florasta. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk pertandingan selanjutnya. Laga kedua, Indonesia versus Yaman. 3 hari berselang pada 7 April 2025, Indonesia melawan Yaman. Garuda Muda tampil dominan dan memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 4-1. Hasil ini memastikan langkah mereka ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U-Strip 17 2025. Laga terakhir, Indonesia versus Afghanistan.
Meskipun sudah memastikan lolos, Coach Nova Arianto menegaskan pentingnya tetap fokus di laga terakhir melawan Afghanistan pada 11 April 2025. Rotasi pemain dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil, sekaligus menjaga kebugaran tim utama. Target tinggi dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas U-Strip 17 untuk lolos ke Piala Dunia U-Strip 17 2025. Beliau menekankan pentingnya lolos dari fase grup sebagai langkah awal menuju target tersebut. Dengan jatah 8 tim dari Piala Asia U-Strip 17 ini akan lolos ke Piala Dunia U-Strip 17, maka target lolos dari grup harus jadi realitas, ujar Erick Thohir. Dukungan penuh dari masyarakat perjalanan gemilang, Garuda Muda tak lepas dari dukungan penuh masyarakat Indonesia. Antusiasme tinggi ditunjukkan dengan banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan secara langsung maupun melalui siaran televisi. Dukungan ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik. Kesimpulan perjalanan Timnas U-Strip 17 Indonesia di Piala Asia U-Strip 17 2025 menunjukkan potensi besar sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan persiapan matang, strategi tepat, dan dukungan penuh dari masyarakat, Garuda Muda siap menghadapi tantangan di perempat final dan melangkah lebih jauh di Piala Dunia U-Strip 17 2025. Mari terus dukung dan banggakan Timnas U-Strip 17 Indonesia. Yo, Sobat Bola, ada kabar seru nih dari dunia sepak bola Korea Selatan yang bakal bikin lo pada melongo. Gimana ceritanya tuh? Yuk, kita kupas tuntas dengan gaya yang asik dan gampang dicerna. Dua mantan rival di lapangan hijau, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, sekarang malah jadi rekan kerja di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dari rival jadi rekan perjalanan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, siapa sih yang gak kenal Shin Tae-yong dan Park Hang-seo? Dua nama ini sempat jadi sorotan utama di sepak bola Asia Tenggara. Shin Tae-yong pernah melatih Timnas Indonesia, sementara Park Hang-seo jadi otak di balik suksesnya Timnas Vietnam. Persaingan mereka di lapangan benar-benar panas, terutama pas Piala AFF 2022. Ingat nggak waktu Indonesia ketemu Vietnam di semifinal Piala AFF 2022? Pertandingan leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir imbang 0-0. Tapi yang bikin heboh abis pertandingan itu, Park Hang-seo ogah jabat tangan sama Shin Tae-yong. Wah, dramanya berasa sinetron banget. Naik jabatan jadi wakil presiden KFA, nah sekarang ceritanya beda. Menurut berita dari Yonhap News Agency, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo sama-sama diangkat jadi wakil presiden KFA. Tapi, tugas mereka beda, bro. Park Hang-seo fokus buat dukung tim nasional di semua level umur, sementara Shin Tae-yong kebagian urusan hubungan internasional. Selain mereka berdua, ada juga Kim Byung-ji, presiden Gangwon FC, yang ditunjuk jadi wakil presiden KFA. Kim ini dulunya kiper legendaris loh. Jadi, formasi baru di KFA ini diharapkan bisa bawa angin segar buat sepak bola Korea Selatan. Kim Seung-ha dari pelatih semi-pro jadi direktur eksekutif, nggak cuma itu. KFA juga nunjuk Kim Seung-ha, pelatih kepala Daejeon Korail FC di Liga K3 kompetisi semi-pro, sebagai direktur eksekutif. Kim diharapkan bisa ngembangin pembinaan sepak bola usia dini dengan pengalamannya yang segudang. Transformasi KFA di bawah kepemimpinan Chung Mong-gyu, presiden KFA. Chung Mong-gyu benar-benar serius buat reformasi KFA. Dengan nambahin posisi wakil presiden dan direktur eksekutif dari orang-orang berpengalaman, dia pengen memperkuat komunikasi antara pemain, klub, dan asosiasi. Tujuannya jelas bikin sepak bola Korea Selatan makin maju dan berprestasi di kancah internasional. Korea Joong Angdeli harapan baru untuk sepak bola Korea Selatan. Dengan formasi baru ini, banyak harapan yang disematkan buat masa depan sepak bola Korea Selatan. Pengalaman Shin Tae-yong dan Park Hang-seo di Asia Tenggara diharapkan bisa bawa perspektif baru, sementara Kim Seung-ha diharapkan bisa jadi jembatan antara level semi-pro dan profesional. Kesimpulan perjalanan dari rivalitas sengit di lapangan hijau hingga jadi rekan kerja di KFA menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola.
Transformasi ini diharapkan bisa membawa angin segar dan inovasi buat sepak bola Korea Selatan. Kita tunggu aja gebrakan apa yang bakal mereka bawa ke depannya. Gimana, seru kan ceritanya? Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Bola. Yo, Sobat Bola. Kali ini kita bakal ngebahas tentang bintang muda yang lagi naik daun di Timnas Indonesia U-17, yaitu Zahabi Gholi. Penampilannya yang ciamik di Piala Asia U-17 2025 bikin banyak orang terpukau. Gimana enggak? Dia sukses nyumbang 1 gol dan 1 assist pas lawan Yaman yang bikin Garuda Muda menang telak 4-1. Aksi memukau di lapangan. Di pertandingan itu, Zahabi Gholi nunjukin skill luar biasa. Di menit ke-15, dia ngelepasin tendangan keras dari luar kotak penalti yang sempat nyentuh mistar gawang sebelum akhirnya masuk. Gak cuma itu, dia juga kasih assist manis buat gol Alberto di menit ke-25. Setelah pertandingan, Gholi bilang alhamdulillah bisa mencetak gol dan 1 assist juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Perjalanan karier Zahabi Gholi. Biodata singkat Zahabi Gholi. Nama lengkap Muhammad Zahabi Gholi. Nama panggilan Gholi. Tanggal lahir 5 Desember 2008. Tempat lahir Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usia 16 tahun. Tinggi badan 171 cm. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Posisi bermain penyerang sayap dalam kurung, winger kaki dominan, kidal dalam kurung, kaki kiri. Klub saat ini Persija Jakarta. Nomor punggung 66. Akun Instagram @Gholi. Awal mula karier sepak bola. Sejak kecil, Gholi udah menunjukkan minat besar dalam sepak bola. Bakatnya mulai terasa saat bergabung dengan sekolah sepak bola dalam kurung SSB, Garuda Putra, dan RNB Jakarta. Di SSB RNB, Gholi dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbanyak yang akhirnya menarik perhatian tim pencari bakat dari Persija Jakarta. Setelah melalui seleksi ketat, Gholi resmi bergabung dengan Persija Jakarta Youth U-15. Perjalanan di Persija Jakarta bergabung dengan Persija Jakarta pada 1 Juli 2024, Gholi langsung menunjukkan performa impresif di tim junior. Meskipun masih muda, kemampuannya bermain di berbagai posisi seperti sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang serang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim. Tinggi badannya yang mencapai 171 cm dan kemampuan menggunakan kedua kaki dengan baik menambah nilai plus dalam permainannya. Soccerway karier di tim nasional Indonesia, prestasi Gholi nggak berhenti di level klub. Dia mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-16 dan U-17. Di Timnas U-16, Gholi mencatatkan 5 penampilan dengan torehan 5 gol. Sementara di Timnas U-17, dia tampil sebanyak 8 kali dan mencetak 2 gol. Salah satu momen puncaknya adalah saat membantu Timnas U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2025 di Qatar. Gaya bermain dan keunggulan sebagai seorang winger, Gholi dikenal dengan kelincahan, kecepatan, dan akurasi tembakannya. Kemampuannya dalam menggiring bola dan melewati lawan seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain itu, visi bermain dan kemampuan memberikan assist juga menjadi nilai tambah yang membuatnya menonjol di lapangan. Prestasi dan penghargaan meskipun usianya masih muda, Gholi sudah mengantongi beberapa prestasi. Di antaranya pemain terbaik Piala AFF U160 2024. Penampilannya yang gemilang di turnamen ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Top scorer di SSB RNB Jakarta sebelum bergabung dengan Persija, Gholi menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di SSB tersebut. Masa depan cerah di sepak bola Indonesia dengan talenta dan dedikasi yang dimiliki, banyak pihak memprediksi Gholi akan menjadi bintang besar di masa depan. Jika terus konsisten dan bekerja keras, bukan tidak mungkin dia akan menjadi andalan di tim senior Persija Jakarta dan bahkan Timnas Indonesia.
Kesimpulan perjalanan karier Muhammad Sahabi Gholi adalah bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Dari seorang bocah Bekasi hingga menjadi bintang muda di sepak bola nasional, Gholi telah menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Kita tunggu kiprah selanjutnya dari pemain berbakat ini dan semoga dia terus mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Halo Sobat Bola, kabar terbaru nih dari dunia sepak bola Indonesia. Meskipun drawing Piala Dunia U-Street 20 2023 yang rencananya digelar di Bali dibatalkan, FIFA tetap melanjutkan inspeksi ke Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Awalnya drawing Piala Dunia U-Street 20 2023 dijadwalkan pada 31 Maret di Bali. Namun, acara ini dibatalkan oleh FIFA. Salah satu alasannya adalah penolakan terhadap kehadiran timnas Israel oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Penolakan ini membuat FIFA memutuskan untuk membatalkan acara drawing tersebut. Meskipun drawing dibatalkan, FIFA tetap melanjutkan inspeksi ke Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 27 Maret. Sebanyak 18 perwakilan FIFA hadir dalam inspeksi ini, didampingi oleh PSSI dan INAFOC. Mereka meninjau berbagai area stadion termasuk manajemen dan keamanan, marketing, media nge-broadcast, serta kondisi lapangan dan area parkir. Setelah inspeksi di Stadion Dipta, rombongan FIFA, PSSI, INAFOC, dan perwakilan Bali United mengunjungi 4 lapangan penunjang Stadion Ngurah Rai Denpasar, Stadion Kompiang Sujana, Lapangan Gelora Samudera Kota, dan Lapangan Gelora Trisakti Legian. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung Piala Dunia U-Street 20. Perwakilan FIFA, Christian Schmolzer, menyatakan bahwa mereka tetap melanjutkan inspeksi stadion meskipun drawing dibatalkan. Ia juga menegaskan bahwa kunjungan ini bukan kunjungan resmi dari FIFA, melainkan kunjungan kerja. Sementara itu, Waketum PSSI Ratu Tisha dan Ketum Asprof PSSI Bali, Ketut Suwardana, berharap agar pelaksanaan Piala Dunia U-Street 20 2023 bisa berjalan dengan lancar. Stadion Kapten Iwayan Dipta dan beberapa tempat latihan di Bali menjadi tujuan terakhir rangkaian inspeksi FIFA di Indonesia pada 2227 Maret. Sebelumnya, FIFA telah mengecek 5 stadion lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U20 pada 20 Mei 11 Juni, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Jakabaring Palembang. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan drawing, FIFA tetap menunjukkan komitmennya untuk memastikan kesiapan stadion di Indonesia. Semoga semua pihak dapat bekerja sama agar Piala Dunia U-Street 20 2023 dapat berjalan dengan sukses di Indonesia. Yo, Sobat Garuda. Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia U-Street 17 yang lagi-lagi menunjukkan tajinya di kancah Asia. Kali ini mereka berhasil membungkam Afghanistan dengan skor meyakinkan 2-0 di laga pamungkas fase grup Piala Asia U-Street 17 2025. Pertandingannya berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah Jumat (11 April 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Dan yang bikin makin bangga, kemenangan ini diraih dengan penuh kerja keras sampai menit-menit terakhir. Dan yang paling bikin salut, pelatih Timnas U-Street 17 kita, Nova Arianto, ngasih apresiasi tinggi buat anak-anak asuhnya. Katanya walau udah lolos ke perempat final dan tiket ke Piala Dunia U-Street 17 2025 juga udah di tangan, mereka tetap tampil totalitas. Gokil gak tuh? Jalannya pertandingan Garuda Muda main tenang, tapi gahar. Dari awal laga, Timnas Indonesia U-Street 17 udah main dengan tenang tapi tetap mengancam. Meski Nova Arianto melakukan rotasi pemain, permainan anak-anak muda ini tetap solid.
Mereka nggak kasih ruang buat Afghanistan ngembangin permainan. Afghanistan sendiri udah nggak punya peluang lolos dari fase grup, jadi mereka main lepas, nothing tulus. Tapi ternyata itu nggak cukup buat nembus pertahanan timnas yang rapatnya kayak jalan tol pas mudik padat, kuat, dan susah ditembus. Uniknya 2 gol timnas Indonesia U-17 dicetak saat injury time. Iya, lo gak salah dengar. Di saat semua orang udah siap-siap melipat bendera, Garuda Muda malah ngegas dan nyetak 2 gol di detik-detik terakhir. Ini bukti nyata mereka fokus sampai peluit panjang ditiup. Setelah laga, Coach Nova langsung buka suara dan ngasih pujian buat perjuangan anak asuhnya. Pertama, saya berterima kasih kepada para pemain atas kerja kerasnya dalam pertandingan ini. Kami sudah mengantisipasi Afghanistan bermain lepas karena mereka sudah tidak punya peluang. Saya melihat mereka bermain baik pada malam ini, kata Nova. Dia juga bilang bersyukur banget karena meskipun hasilnya gak akan mengubah posisi di klasemen, para pemain tetap tampil habis-habisan. Saya bersyukur para pemain bisa fokus hingga menit akhir dan bersyukur kami bisa mencetak gol juga pada menit-menit akhir pertandingan, lanjutnya. Ini bukti bahwa mental juara emang udah mulai tumbuh di tubuh timnas U-17. Fokus, disiplin, dan semangat juangnya gak main-main. Grup C dikuasai total oleh Indonesia, 3 laga, 3 menang, 9 poin full. So, coba kita lihat klasemen akhir grup C ya. Nih, Indonesia benar-benar mendominasi. 1. Indonesia poin 92. Korea Selatan 63. Yaman 34. Afghanistan 0 total, Indonesia nyetak 7 gol dan cuma kebobolan 1. Gila nggak tuh? Dan jangan lupa sebelum lawan Afghanistan, Indonesia juga udah ngalahin Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1. Jadi bukan cuma menang tapi konsisten dan produktif juga. Siap tempur di perempat final tapi lawan masih misteri. Nah, setelah jadi juara grup C, Garuda Muda bakal ketemu runner-up dari grup D di babak perempat final. Tapi sampai sekarang lawannya masih belum pasti karena persaingan di grup D ketat banget, kayak balapan MotoGP. Kondisi sementara di grup D, Korea Utara 4 poin, Tajikistan 3 poin, Oman 3 poin, Iran 1 poin, masih bisa berubah total tergantung hasil laga terakhir. Korea Utara bakal ketemu Oman dan Iran ketemu Tajikistan. Jadi siapapun bisa lolos. Bahkan Iran yang sekarang di posisi juru kunci pun masih punya kans. Nova Arianto pun menegaskan bahwa siapapun lawannya nanti, mereka bakal analisis dulu secara mendalam. Pastinya, semua tim di sana punya kualitas yang baik. Korea Utara, Tajikistan, Irak, termasuk Oman, semua masih punya peluang. Jadi yang pasti kami menganalisis kekuatan lawan dulu sebelum melakukan persiapan, kata Nova. Rekap pertandingan grup C Piala Asia U-17 2025 biar makin jelas. Ini dia hasil lengkapnya 4 April 2025 Korea Selatan 0-1 Indonesia U-17 Yaman 2-0 Afghanistan 7 April 2025 Indonesia U-174 1 Yaman Afghanistan 0-6 Korea Selatan 11 April 2025 Korea Selatan 1-0 Yaman Afghanistan 0-2 Indonesia U-17 skor-skor itu bukan cuma angka, tapi bukti dominasi total Indonesia di fase grup. Apa yang bisa kita banggakan dari timnas U-17 ini? Mental baja, walau udah lolos, mereka tetap all out lawan Afghanistan. Ini mental juara, bukan sekadar numpang lewat. Taktik matang rotasi pemain tapi permainan tetap solid. That's what we call depth squad alias tim yang merata kualitasnya. Pelatih visioner Nova Arianto tahu banget kapan harus kasih pujian, kapan harus ngatur strategi. Semangat 90 menit lebih malah. Gol di injury time jadi bukti kalau fokus mereka gak kendor sampai peluit akhir. Itu dia, Sobat Garuda, update seru dari Timnas Indonesia U-17. Gimana? Makin bangga gak sama anak-anak muda kita ini? Yuk dukung terus perjuangan mereka di perempat final nanti. Kita doain aja Garuda Muda terus terbang tinggi, gak cuma di Asia, tapi juga dunia. Jangan lupa like kalau kamu bangga sama timnas kita. KOMEN dukungan kamu. Dan SUBSCRIBE biar gak ketinggalan update terbaru dari timnas Indonesia U-17 dan kabar sepak bola tanah air lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. MERDEKA.
Terima kasih telah menyaksikan video ini Sobat Bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.